Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman kepada kita hingga saat ini. Salawat berserta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, beranjak dari muqaddimah, langsung saja kita masuk ke dalam materi ceramah pada kesempatan kali ini, yaitu hikmah gravitasi langit dan bumi. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan tentang mekanisme awal kejadian alam semesta, proses yang terjadi saat ini, dan mekanisme tentang berakhirnya alam semesta. Teori yang dikemukakan oleh para ahli ilmu fisika saat ini tentang alam semesta seperti teori Big Bang, teori alam mengembang, teori kehancuran atau berakhirnya alam semesta, dan lain sebagainya. Semua teori tersebut tentu pada dasarnya sudah diberitahu terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi, dengan mempelajari dan memahami ayat-ayat dalam Al-Quran, khususnya ayat-ayat tentang alam semesta, langit dan bumi, insya Allah sungguh banyak hikmah-hikmah yang dapat kita peroleh. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah akan menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah tersebut, ia benar-benar telah dianugerahi kebaikan yang tak terhingga. Dan hanya orang-orang yang beruntung yang dapat mengambil pelajaran dan memahami hal ini. Selanjutnya, dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Ulama tafsir umumnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan yang luas dan benar dalam agama yang bersumberkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk disebut sunatullah. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk yang berkaitan dengan doa dan usaha disebut qadar. Sedangkan pendekatan pemahaman akal manusia melalui ilmu pengetahuan tentang keteraturan alam semesta disebut dengan tabiah alam. Beberapa fakta ilmiah tentang tabiat alam dalam fisika dapat dilihat dari keterbatasan teori fisika yang tak mungkin oleh Carnot, yaitu efisiensi mesin tak mungkin mencapai 100%. Keterbatasan teori fisika tak pasti oleh Heisenberg, yaitu pengukuran posisi dan momentum partikel tak pasti. Keterbatasan teori fisika relatif oleh Einstein, yaitu ruang dan waktu itu tak mutlak tetapi adalah relatif. Keterbatasan teori fisika probability kuantum oleh Schrödinger, yaitu tentang suatu partikel tidak dapat ditemukan secara pasti tetapi hanya ditentukan dalam bentuk peluang keadaannya. Itulah bukti keterbatasan pendekatan akal manusia dalam memahami tabiat alam. Setelah dilakukan kajian dan analisis terhadap gravitasi, maka dapat dipahami bahwa Al-Quran telah terlebih dahulu menjelaskan fenomena gravitasi. Hal ini dapat diketahui dari teori ilmiah tentang awal terbentuknya alam semesta. Big Bang, kompresi gravitasi alam semesta bergerak menjauh atau meluas, berarti gravitasi melemah, dan gambaran nantinya tentang hari kiamat, berarti gravitasi tidak ada lagi. Semua rangkaian peristiwa tersebut adalah atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.